Ya, saya masih bersama Pak Lukmanul Hakim dari Ya, MUI dan juga Prof. Nidom dari Universitas Airlangga yang bergabung dari Surabaya. ya. Pak Lukmanul, saya sedikit menyarikan dari apa yang tadi Prof. Nidom katakan. Sekali lagi, kekhawatiran bahwa masyarakat menangkap haramnya lebih dulu begitu, tetapi kemudian tidak menangkap bahwa MUI sudah membolehkan ini dalam kondisi sekarang ini darurat begitu. Pak Lukmanul. Ya, kalau kan posisi MUI ini kan menjawab, ya, Ya. menjawab pertanyaan. Fatwa itu kan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaannya kan dua. Pertama, pertanyaannya apakah vaksin ini halal atau haram? Ya harus kita jawab, Gitu. kan? Dan itu harus secara jawab kita ini bisa terbuka, ya kan, dengan Nggak argumentasi. bisa hal ini kemudian untuk situasi ini disampaikan tadi Prof. Nidom menyampaikan kepada otoritas tertentu saja sebagai perhatian begitu, tapi kepada masyarakatnya Yang nanya jangan. juga masyarakat, bukan hanya otoritas, kan Oke. begitu. Masyarakat juga nanya. Pada akhirnya masyarakat akan tanya. Jadi jangan dikesankan MUI nanti menjadi alat Ya, dari satu pemerintah, atau kita ini kan sodikul hukumah juga, ini mitra pemerintah, tetapi juga kita ini juga dalam konteks tertentu kita ini juga himayatul ummah, melindungi umat. Jadi yang datang tuh ke MUI itu adalah umat juga pemerintah. Dua-duanya harus kita layani. Nah, dua-duanya harus kita jawab, gitu Ya. loh. Tidak bisa kita menutupi satu informasi untuk kelompok tertentu ketika pertanyaan itu datang dari itu. Itu MUI sifatnya seperti itu. Jadi ketika ditanya oleh masyarakat apakah vaksin ini halal atau haram, harus kita jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah vaksinasi menggunakan vaksin yang haram ini boleh atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. juga dijawab Juga mubah. dijawab boleh, kan gitu. Ya. Dalam hal ini mubah hukum, boleh. Nah, itu adalah satu kondisi hukum yang harus satu status hukum yang harus kita sampaikan kepada masyarakat apa adanya. Nah, tinggal sekarang kita mensosialisasikan bagaimana kondisi Indonesia darurat MR itu, sehingga dengan situasi yang wajib ini pemerintah bisa membuat program sesuatu yang boleh tadi, bisa membuat program wajib vaksinasi. Itu artinya ini menjadi pegangan pemerintah sebetulnya. Oh. Itu pegangan otoritas. MUI sendiri tidak punya otoritas dalam mengatakan bahwa ini vaksinasi ini wajib. Ya. Itu kan itu program pemerintah. Sekarang bola berarti di pemerintah. Dalam Ini hal adalah Kementerian pegangan Kesehatan. hukumnya diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan ya betul vaksinnya pernah bersentuhan dengan babi, begini-begini hukumnya haram. Tetapi kemudian kondisi sekarang ini maka boleh menggunakan vaksin yang haram ini. Karena Gitu ada loh. kondisi Karena kedaruratan. ada kondisi kedaruratan dan lain-lain, maka boleh menggunakan yang haram. Itu hukum sebetulnya, Oke. hukum dasar. Prof. Nidom, dengan penjelasan seperti ini, apa yang kemudian mungkin masukan dari Prof. Nidom bagaimana ke depan agar ini bisa diterima oleh masyarakat? Ya, jadi saya kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi bahwa itu menyangkut masalah bahan konsumsi makanan dan sebagainya, saya tidak punya opini. Memang itu yang harus disampaikan. Karena apa? Masyarakat punya pilihan. Ya. Tetapi kalau vaksin, ini kan kewajiban dan harus. Jadi sifatnya tertutup. Nah, oleh karena itu saya membayangkan bahwa sebelum MUI mengambil suatu keputusan, mari ada suatu meja bundar begitu kita diskusi. Yang dimaksud sentuhan dengan porsain itu di tahap apa yang dimaksud? Karena terus terang saya mohon maaf ini saya mau menyampaikan dulu sepintas tentang bagaimana sebuah vaksin itu dikonstruksi. Ya. Jadi pada saat kami surveillance mendapatkan virus, misalkan jumlahnya 1000 MR misalkan ya, misal dan rubella, itu tidak semua 1000-1000-nya bisa dijadikan vaksin, Mas. Jadi harus kita pilih lagi, mungkin bisa juga tidak terjadi. Nah, kemudian baru dari 1000 itu barangkali 10 yang bisa kita jadikan sebagai kandidat vaksin. Nah, pada saat kita mengisolasi dari surveillance dengan jumlah yang masif dari virus itu, tentunya kita sebagai peneliti mengambil suatu sikap efisiensi. Nah, memang paling murah adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan porsain. Ya. Nah, apakah sekarang bahwa dari awal itu sudah kita kawal dari halal haram atau diperbolehkan karena hanya bersentuhan di situ saja. Setelah itu sudah bisa kita hindari porsain tadi. Ya. Apakah yang di hulu itu bersentuhan sekali itu dikatakan haram? Nah, ini kan bisa kita diskusikan. Bisa didiskusikan di dalam satu meja bahwa yang kriteria definisi haram itu ada grade-nya enggak? Kan gitu. Karena bayangkan orang itu bahwa dikatakan bahwa ini bahan haram
yang berasal dari babi atau dari porcine, itu bayangan yang ada di pikiran masyarakat itu babinya itu ginuk-ginuk gemuk itu, bahwa ada aspek yang dia ya, yang dia pikirkan bahwa seolah-olah itu sama dengan makan kan gitu. Bahwa ini ada teknologi yang di dalam laboratorium yang harusnya MUI terus-menerus mengawal produksi vaksin. Jadi saya melihat persoalan ini ada suatu hikmah yang perlu diambil secara positif oleh semua pihak, karena bagaimanapun vaksin itu adalah suatu cara untuk pengendalian suatu penyakit yang sangat efektif, murah, dan ampuh. Kemudian masyarakat Indonesia sangat besar, ada pabrik vaksin. Nah, apa susahnya kalau kita itu berdiskusi sejak awal? Teknologi ini kita yang mau pakai begini, menurut MUI bagaimana lolos, tahap berikutnya, dan seterusnya, bukan di ujung begitu loh. Ya, saya harap nih perbincangan pagi hari ini dengan Prof. Nidom dengan Pak Lukmanul Hakim menjadi jembatan-jembatan nanti ke depan, bagaimana kemudian teknologi-teknologi ini bisa dibicarakan sebelum. Jadi begini, ini kan MUI itu ada perangkat LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik. Di sana juga ada para pakar. Jadi apa yang kami lakukan itu, Prof, memang melakukan apa yang seperti Pak Prof. Nidom tadi sampaikan. Ada sudah terjadi sebetulnya. Sudah, pasti. Dan ini jangan ada penelusuran, ada traceability, ada autentikasi, ada kita ini on-site audit, ada on-desk audit, itu kita lakukan. Itu prosedur-prosedur baku yang kita tahu di dalam audit. Cuma di dalam konteks hukum, makanya ini kan harus, ini antara sains dan hukum. Ya. Ada teknologi, teknologi yang kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Nidom, itu kita sampaikan ke Komisi Fatwa. Nah, di Komisi Fatwa itu ada dua benteng di dalam bicara itu. Jadi ada ikhtilat dan intifa, ada pencampuran dan juga penggunaan dalam konteks ini yang membuat hukum ini menjadi begini hasilnya. Ikhtilat, pencampuran, maka harus diikuti oleh tathhir syar'an, pencucian secara syariat, penyucian namanya. Nah, pensucian. Nah, inilah maka kemudian kaidah hukum ini muncul. Jadi prosedur itu kita ikuti dan perlu diketahui pengkajian ini tidak hasil 20 Agustus dan hanya 1 bulan, sudah lama, hanya kan pemerintah waktu itu diam. Ya kan, kemudian setelah isu ini mencuat, baru kemudian kita bertemu. Kami sendiri kan kemudian harus bekerja sama dan pemerintah dalam konteks vaksin ini, karena juga mereka tidak membuka data secara... Jadi kita buka data langsung. Itu bukan kalau saya, Pak Lukmanul dan juga Prof. Nidom, ya dua-duanya sudah berjalan beriringan sebetulnya. Bahwa vaksin ini penting bagi kesehatan generasi kita. Prof. Nidom tadi sudah sampaikan. Betul ada bahan-bahan itu. Saya dengar dari Pak Lukmanul sendiri pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan. Menjaga ini dari sisi syariat agama juga tetap dilakukan karena agama Islam adalah mayoritas di Indonesia. Nah, dua ini tinggal kemudian sebetulnya juga sudah sampai pada titik temu mubah. Begitu. Nah, sedikit dari Prof. Nidom, bagian akhir dari Prof. Nidom ya Prof. Lepas dari ini kerjasama ini mudah-mudahan terus dijalankan. Diskusinya pasti akan seru, saya mengerti itu, tapi tetap terjadi. Sedikit saja Prof, bahwa kemudian ini kan harus berhasil. Apa yang Prof. Nidom inginkan begitu bisa tercapai? Sekarang bola ada di pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Prof. Nidom. Karena MUI sudah membolehkan, mubah ini sebetulnya. Saya melihat, saya mengharap dan menghimbau kepada masyarakat bahwa mari kita sama-sama mengendalikan kedua penyakit ini secara, ya katakanlah bahwa menghindari dampak negatif itu jauh lebih utama. Dan kemudian datanglah ke puskesmas, datanglah untuk melakukan vaksinasi, karena dampak untuk orang yang tidak divaksinasi jauh lebih tidak terprediksi nanti virus-virus ini. Oleh karena itu lebih menyusahkan semuanya. Nah, kemudian yang saya himbau kepada, jadi artinya antara mubah tadi kan boleh diperdebatkan bahwa di sisi keputusan agama. Tetapi mengingat bahwa vaksin ini penting, maka mari kita melindungi sesamanya. Jadi bukan hanya vaksin ini tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk keseimbangan lingkungan dari virus ini. Karena bagaimanapun virus ini kalau merasa tertantang, dia akan melakukan perubahan-perubahan. Jadi jangan memberikan kesempatan virus ini untuk
melakukan apa istilahnya escape mutan namanya itu. Ya. Nah, yang kedua buat bahwa, mudahnya bagi pemirsa Sapa Indonesia, Prof Nidom, kalau tidak teratasi Ya. dengan baik, kalau hanya ada sebagian orang yang melakukan vaksin MR, measles dan rubella ini sebagai virus, dia akan bermutasi dan berkembang menjadi lebih canggih, justru tidak lagi bisa tertangani oleh vaksin MR ini. Kira-kira begitu ya, Prof ya? ya. Ya, Betul, dan ini mudah-mudahan betul. yang Dan bisa dimengerti banyak orang. Kalau perlu ada sebetulnya ada klausul yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama, bahwa vaksinasi ini kan sebetulnya negara yang melakukan. Nah, Ya. sehingga tatkala ada orang yang tidak mau melakukan vaksinasi, bisa mengambil tindakan-tindakan hukum supaya tidak membahayakan pada lingkungannya. Begitu. Karena ini berkepentingan dengan orang banyak lagi. Kita mengerti mengenai ini. Prof Nidom, Betul. terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Surabaya. Kita ikuti terus perkembangannya dan mudah-mudahan bisa bergabung lagi di kesempatan lain. Prof Nidom, selamat pagi. Terima kasih banyak. Ya, Pak Lukman, bagian akhir dari perbincangan kita. Darurat ini saya pikir tampaknya MUI juga harus ikut membantu nih Pak Lukman. Pemerintah, Kementerian Kesehatan tentu akan membantu, tetapi bagaimana situasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Nidom, pentingnya vaksin MR ini, tampaknya MUI juga harus proaktif untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Ini sudah dipikirkan? Memang kita dengan Kementerian Kesehatan sudah bersepakat bekerja sama untuk melakukan sosialisasi ini. Dan memang seperti saya katakan tadi bahwa ini kan edukasi kepada masyarakat ya. Itu yang ya termasuk pada Prof Nidom tadi, kita juga harus melakukan edukasi. Bagaimana kita bicara tentang hukum, bagaimana kita bicara tentang teknis gitu loh. Nah itu dua-dua harus kita sampaikan. Nah ini kan masalahnya adalah edukasi tentang hukum dan bagaimana edukasi tentang kita penggunaan ini yang memang kepada masyarakat. Nah maka dengan demikian kita menghimbau kepada masyarakat juga, percaya sajalah dengan pemerintah ini. Pemerintah ini juga tidak akan mengarah kepada mencelakakan gitu tujuannya. Dan sains sudah, apalagi tadi Prof Nidom juga sudah menjelaskan detail. Dan itu juga MUI juga mengawal pemerintah ini dalam konteks bagaimana tetap umat Islam ini tetap terjaga. Tetapi kondisi ini kan tidak mudah diatasi. Tidak bisa kita membuat vaksin hari ini haram, kemudian besok kita bisa cari yang halal, itu tidak seperti kita bikin pisang goreng. Nah, ini kondisi masuknya kepada hukum tadi menjadi lidorurah, dalam keadaan darurah, maka boleh gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan sampai ke bawah, sampai ke seluruh Indonesia. Nggak perlu khawatir lah masyarakat, menurut saya sih segera sukseskan saja lah program vaksinasi. Vaksin MR ini. Baik, Pak Lukman, terima kasih banyak waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa dibantu untuk tersosialisasi dengan baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi perbincangan kami mengenai vaksin MR yang sudah dibolehkan dalam kondisi darurat bagi kemaslahatan orang banyak di Indonesia, bagi generasi kita harus sukseskan. Mudah-mudahan ini menjadi garis besar dari perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami masih akan